Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat Sambalu. Apa karebata ini? Sambalu, di penyampaian kami sebelumnya bahwa akan ada tamu istimewa kami di Radio Gamasi dan saat ini sudah ada di depan Kak Uni. Sambalu yang berada di wilayah TikTok, pendengar Gamasi di TikTok. Ini mungkin sudah melihat karena Uni sudah mengarahkan wajah tamu kita yang terfokus ke sana ya. Siapakah ini? Siapa beliau ini? Bapak Ari Ashari Ilham. Ini wakil rakyat kita di DPRD Kota Makassar. Lincah ya. Lincah untuk membantu masyarakat. Lincah sebagai agen perubahan. Itu adalah tagline-nya beliau. Nah, langsung saja kita sapa-sapa. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar ini Pak Ari? Alhamdulillah Sehat ya. Kita terakhir bertemu berapa bulan lalu? 5-6 bulan kali ya. Iya, baik Pak Ari. Cerita dulu bagaimana ini setelah lolos dari perjuangan panjang dari Februari ke sekarang, apa yang dirasakan dan apa yang akan dilakukan. Silakan Pak Ari. Iya. Alhamdulillah Kak Oni bisa ketemu lagi di sini. Iya. Rindu juga rasanya bisa ketemu dengan teman-teman Sambalu Gamasi. Alhamdulillah setelah pencalekan kemarin saya terpilih kembali untuk melanjutkan perjuangan untuk pengabdian kepada masyarakat Kota Makassar tercinta, yang insya Allah tentunya bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kota Makassar yang mungkin belum terselesaikan di periode pertama kami, insya Allah kami akan berkoordinasi dan berdiskusi banyak dengan pemerintah kota untuk bagaimana memaksimalkan pelayanan pemerintah kota kepada masyarakat di Kota Makassar. Seperti itu. Iya, baik. Sekarang ini tentu Pak Ari sudah punya rencana-rencana. Nanti di alat kelengkapan Dewan akan berada di posisi mana ya. Nah, Sambalu refresh sedikit. Kami sampaikan bahwa Pak Ari ini Dapil 5 kemarin di Mamarita ya, Mamarita. Kemudian Komisi B bidang ekonomi dan keuangan. Nah, perlu juga Sambalu ingat, usia 34 tahun beliau ini sudah terpilih menjadi wakil rakyat. Ini adalah kali keberapa ini Pak? Kedua ya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa terus karir-karir dari Pak Ari. Karena memang menjadi wakil rakyat itu perjuangan. Bagaimana masyarakat bisa memilih, bagaimana bisa menyatu dengan Bapak Dewannya. Nah, itu akan terlihat dari masa-masa kerjanya. Tapi dengar-dengar Pak Ari ini sekarang Bapak Dewan, Ibu Dewan banyak yang bilang, weh sekarang ini masyarakat brutal. Itu keluar bukan dari Uni ya, dari Bapak Ibu Andi Nur Hidayati yang dari Wajo Sopeng itu menyampaikan juga begitu. Nah, ini brutalnya seperti apa Pak? Ya. Kalau Pak Ari menilai ini. Iya. Jadi begini Kakak Oni, memang ini kali kedua saya menghadapi pemilihan caleg ya. Memang saya merasakan bahwa perbedaan yang ada di periode ini dengan periode lalu itu sangat jauh. Tingkat money politik dan pragmatisme pemilih di saat ini itu sangat luar biasa. Sehingga memang saya berharap bahwa warga Kota Makassar harus belajar bagaimana untuk memilih calon wakil rakyat yang baik, karena jangan sampai karena ini sistem transaksional, orang-orang yang mengeluarkan uang besar tentunya tidak akan merasa punya hutang budi atau hutang pengabdian kepada masyarakat Kota Makassar, karena ini sistem jual beli. Ini yang sangat disayangkan. Kita berharap juga bahwa kedepannya partai politik ini dalam menyusun komposisi caleg tidak hanya melihat bahwa siapa yang punya uang, tetapi harus melihat bahwa apa kapasitas dan apa kemampuan mereka sehingga bisa didorong untuk menjadi wakil rakyat dari mewakili partai-partai politik. Kita bisa melihat bahwa
sangat banyak senior-senior kami DPRD Kota Makassar yang punya pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Makassar, tetapi karena kalah dalam tanda kutip uang, sehingga beliau-beliau ini tidak terpilih lagi. Sehingga saya mengatakan bahwa sangat disayangkan dan sangat rugilah warga Kota Makassar yang tidak kembali memilih calon-calon anggota legislatif yang sudah berbuat banyak untuk Kota Makassar hanya karena misalnya dijanjikan oleh segelintir orang uang 100.000, 200.000, itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan pelayanan yang sudah diberikan selama 5 tahun. Iya, jadi ruambi, talumbi itu kan yang biasa istilah beredar di masyarakat. Nah, ini nanti akan ada penyesalan ya, akan ada penyesalan kalau kita terbiasa melakukan ini. Nah, Pak Ari, pragmatis ini kadang-kadang dipaksa juga oleh keadaan. Nah, kalau misalnya masyarakat memelihara sifat pragmatis ini, lalu membelakangkan, ya ini mengedepankan pragmatis, lalu masalah 5 tahun ke depan, kerja-kerja 5 tahun ke depan, ini kan masyarakat harus diayomi oleh wakil rakyatnya. Nanti kalau misalnya tidak terayomi, tidak terlindungi kebutuhannya, tidak terpenuhi aspirasinya, itu kira-kira bagaimana Pak, kalau dari pendidikan politik begitu? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa pada saat orang sudah membeli suara, pasti dia akan katakan bahwa tidak ada utangku sama kau, Ces, karena saya sudah beli suaramu, gitu, kau ya? bantu Kak, karena saya kasih kau juga uang. Nah, jadi memang harus pemerintah Kota Makassar saat ini harus melakukan pendidikan politik, itu kan ada anggaran di Kesbangpol terkait pendidikan politik, dan tentunya juga ini menjadi tugas partai-partai politik dalam bagaimana menyeleksi calon-calon anggota legislatif yang didorong, tentunya bukan hanya mengandalkan uang, tetapi harus bagaimana untuk mengajarkan kepada calon-calon anggota legislatifnya bahwa kos politik itu harus ada, tetapi bagaimana money politik ini tidak kita lakukan. Iya, ini perlu waktu Pak. Ya, perlu waktu untuk masyarakat kita. Tetapi memang penting media ataupun bapak-bapak ibu di Dewan, Kesbang itu memang punya tugas bagaimana mencerdaskan, kemudian memberikan edukasi, pendekatan khusus terhadap masyarakat yang pikirannya kepentingan sesaat ya. Kepentingan 5 tahun itu nanti belakang yang penting sekarang dulu. Nah, ini Uni lanjut lagi soal kemarin kan sudah ketok Pak di paripurna APDB, anggaran pendapatan perubahan, kemudian nanti rencana-rencana ke depan. Nah, ini enak lah ya Bapak bisa ada kesinambungan karena berada di dalam waktu yang sama begitu. Mungkin tidak akan ada kesulitan. Nah, kalau Uni lihat kemarin itu ada beberapa hal yang dipangkas ya, misalnya anggaran-anggaran untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Ini kan media sudah tahu semua. Ini apakah memang itu Pak untuk kepentingan pesta demokrasi kita pilkada ini Pak? Banyak yang tanya itu. Jadi begini Kak. Iya. Anggaran-anggaran yang dipangkas adalah anggaran-anggaran yang kita prediksikan sudah tidak bisa terpakai, sehingga kita akan memfokuskan atau memprioritaskan bahwa apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, yaitu akan kita alokasikan dari dana-dana yang misalnya kita anggap ini tidak prioritas atau ini sudah tidak akan mungkin lagi terpakai, itu kita akan alihkan kepada hal-hal prioritas yang akan menyentuh masyarakat langsung, seperti itu. Iya, berarti benar Pak ya, ini termasuk pesta demokrasi juga. Iya, baik, kita jalani pesta demokrasi karena ongkosnya ini kan lumayan besar Pak. Pak, bisa Uni tanya-tanya, ini perjuangan di Kota Makassar menarik, orang pusat juga kadang-kadang membicarakan kita. Katanya Makassar itu adalah pintu di bagian timur ya. Jadi secara politis juga adalah perlu diamati setelah ibu kota. Ini ada 4 loh Pak, 4 dan semua orang-orang hebat ya. Silahkan Pak Ari. Iya. Jadi tentunya ada 4 kandidat yang akan maju di Pilwali Makassar. Ini adalah putra-putri terbaik Kota Makassar yang akan berkompetisi. Kita semua bersaudara, tetapi tentunya masing-masing kandidat akan mempunyai ramuan yang berbeda dalam bagaimana mengemas atau gaya-gaya untuk bagaimana untuk mengambil suara masyarakat di Kota Makassar. Kami tentunya dari Partai Nasdem, alhamdulillah sudah teruji bahwa
periode kami bisa bertahan untuk menjadi pimpinan DPRD Kota Makassar. Kemudian di periode kemarin juga kami memenangkan wali kota pasangan Pak Dhani dan Ibu Fatma, sehingga insya Allah kami sudah tahu cara-cara menang di Kota Makassar. Dan yang tentunya Kakak Uni, seluruh fraksi Partai Nasdem dan Partai Nasdem sendiri itu tidak hanya berada di tengah-tengah masyarakat pada saat ada butuhnya saja. Kita bisa melihat bahwa Partai Nasdem itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi apapun itu, mau senang, mau susah, insya Allah Nasdem akan selalu ada di situ. Iya, baik. Iya, kita kan ada pelayanan ambulans gratis, kemudian Nasdem peduli, kemudian banyaklah kegiatan-kegiatan masyarakat yang selalu kita lakukan, karena ini memang perintah dari Pak Ketua RMS bahwa kau jangan hanya menjadi anggota DPR yang seperti patung yang tidak berbuat untuk masyarakat banyak, dan gitu kita ya. dikontrol. Baik. Sehingga memang seluruh fraksi di Kota Makassar itu bekerja untuk masyarakat. Iya, jadi Nasdem pasti akan punya ramuan-ramuan ya. Bagaimana itu akan diracik, lalu lebih dekat lagi untuk memenangkan sehati ya Pak? Sehati. Oke. Iya. Jangan selingkuh ya. Oke, kita dengarkan dulu ini ya. Ini dia Sehati. Sehati menang bersama Andi Seto dan Rizky, kita akan gemilang. Bersama kita melangkah, Makassar Jaya takkan menyerah, merajut asa, menjemput rezeki. Sehati menang, Makassar nyaman selalu di hati. Iya, sehati menang, Makassar selalu nyaman di hati. Enak sekali goyang kepala. Iya, ini ada yang menarik Uni lihat. Ini Gen Z, milenial ya, didekati oleh Sehati. Uni lihat banyak kegiatan-kegiatan yang PDKT-nya ke anak muda ya ini. Apa memang karena bagian dari target ini memang diperjuangkan ke sana Pak Ari? Iya, mohon maaf ini Uni tanya-tanya banyak ke situ. Iya, silakan Pak Ari. Iya. Jadi memang kita selalu ini Kak Uni mengajak bagaimana anak muda ini tidak antipati terhadap politik. Iya. Nah, di sini zamannya bahwa anak muda itu harus terlibat langsung dan mengawal perpolitikan khususnya di Kota Makassar, sehingga selain kita melihat data bahwa yang pertama pemilih suara terbanyak itu adalah perempuan, yang kedua adalah anak muda. Sehingga kalau kita mau menang ini adalah kita harus menggarap suara perempuan dan anak muda, tentunya tanpa mengecilkan bahwa kita harus mengambil juga suara bapak-bapak dan sebagainya. Tetapi suara anak muda itu suara yang paling susah didapatkan. Kenapa? Karena anak muda itu tingkat kepercayaannya itu kurang Kak, sehingga memang kita harus memberikan kerja-kerja nyata untuk bagaimana mengambil suara anak muda. Dan satu yang harus kita tahu bahwa anak muda ini adalah pemilih yang paling setia, yang tidak akan bisa dirubah hanya dengan uang atau janji-janji. Iya. Uni menyangkanya anak muda ini labil. Labil itu maksudnya di sini nanti lagi di sana juga gitu. Tapi kalau mereka diberikan satu bentuk keyakinan, itu tadi mungkin ya kata Pak Ari bahwa mereka akan menjadi pemilih yang setia. Tapi Pak Andi Seto dengan Ibu Reski ini kan paketnya kalau dilihat Andi Seto ini pengalamannya di Sinjai 2 kali ya Pak? 2 kali di sana. 1 kali ya. Beliau anaknya putranya Pak Rudianto. Bisa cerita sedikit tentang Pak Seto ini supaya Sambaluta juga tahu ini Pak. Jadi begini Kak. Ini menurut pandangan saya ya, di luar bahwa ini saya partai pengusung, tetapi di antara seluruh kandidat ini paling klop dan paling paripurna ada di pasangan Seto dan Kiki. Kenapa? Karena Pak Seto ini bukan coba-coba untuk menjadi kepala daerah, sudah pernah menjadi kepala daerah. Kemudian didukung oleh kakak Kiki yang sudah 2 periode menjadi anggota dewan di provinsi, yang tentunya sudah tahu bagaimana terkait penganggaran di di DPRD. Kemudian ini akan diramu menjadi satu rumah, sehingga sudah klop sekali nih. Ada legislatornya, kemudian ada juga birokrasinya, kemudian didukung oleh partai-partai yang maksudnya yang pendukungnya banyak ya. Dan insya Allah
kita yakin bahwa 5 program pamungkasnya pasangan sehati ini yang paling menyentuh untuk kebutuhan masyarakat. Iya, antara lain program-programnya itu apa Pak Ari? Nah, kita melihat Kakak Uni bahwa memang di Makassar itu sekolah gratis, tetapi masih banyak juga bayar-bayarnya dalam pakaian seragamnya, dan itu tidak sedikit Kakak Uni, ada 1-2 juta. Betul. Sehingga kalau orang-orang menengah ke bawah ini tetap merasa diberatkan. Nah, pasangan sehati menggratiskan mulai dari pangkal biaya sekolahnya, bahkan digratiskan mulai dari kepala sampai kakinya. Iya, seragam ya Pak. Seragam, topi, sampai sepatunya dan alat-alat sekolah lainnya. Jadi ini memang paripurna. Kemudian Pak Seto juga dan Ibu Kiki menggratiskan iuran BPJS, baik itu yang menunggak maupun yang baru untuk masyarakat yang tidak mampu. Iya, untuk warga yang tidak mampu ya. Jadi banyak sekali orang kalau ini sakit itu mati mikodong baru ada dapat solusinya untuk bagaimana dia dirawat. Tapi insya Allah kalau sehati yang menang, kita cuman bawa KTP saja itu sudah bisa langsung ditangani. Iya. Kemudian yang ketiga, kita kan melihat bahwa sekarang ini iuran retribusi sampah naik. Naik Pak. Naik. Ini pada saat zaman sehati nantinya ini akan digratiskan untuk kalangan yang tidak mampu. Banyak orang mengatakan bahwa ketika akan naik ini program, minta maaf Ibu, bahwa Seto dan Kiki ini diusung oleh partai-partai pemenang di Kota Makassar. Tentunya yang kami paham bahwa sistem penganggarannya dari mana itu kami sudah hitung semuanya ya Kakak. Iya. Uni, bahwa 5 program ini bukan program coba-coba, tetapi ini sudah dilakukan juga Pak Seto di Sinjai ya. Jadi beliau sudah paham sekali nih bagaimana caranya menggratiskan iuran sampah, menggratiskan pakaian sekolah dan lain-lain. Iya. Jadi kalau dikatakan pengalaman, enggak perlu lagi bertanya. Yang perlu itu bagaimana kita sebagai masyarakat Makassar itu tahu. Masih banyak juga yang bertanya Pak Ari, siapa calon kita? Itu saking tidak tahunya ini. Mungkin karena sibuk dengan kehidupan ya Pak Ari. Jadi kami itu membantu di sini, membantu menyampaikan pasangan-pasangan. Dan kalau tersampaikan apa yang menjadi visi misi tadi, tentu ini akan bagus sekali, bagus ke tengah masyarakat. Kemudian masyarakat bisa menentukan pilihan berdasarkan hatinya begitu ya, berdasarkan hatinya. Ini pilihan yang tepat untuk masyarakat begitu. Tabe. Jadi ini tentu Pak Seto, ini kita bahasnya jadi Pak Seto dengan Ibu Kiki ya. Iya. Tentu Pak Seto dengan Ibu Kiki ini sudah tahu mekanismenya, kemudian akan ditagih oleh masyarakat nanti begitu. Bagaimana tanggapan Pak? Iya. Jadi kemarin banyak diskusi kenapa bisa ini muncul pembiayaan gratis untuk anak sekolah mulai dari kepala sampai kakinya, karena Pak Seto sama Ibu Kiki ini banyak anaknya. Jadi sudah rasakan bagaimana pusingnya orang tua untuk menyekolahkan anaknya, apalagi di Makassar. Sehingga jangan makin khawatir, ini sudah melalui proses dihitung semua, kemudian dilihat anggarannya dari mana, kemudian menggunakan anggaran di dinas apa dan sebagainya, itu sudah terposting Kakak Uni. Jadi pada saat beliau terpilih nantinya kita tidak akan pusing lagi, ini langsung langsung dilaksanakan semua program unggulannya, karena ada juga wali kota Kakak Uni banyak sekali programnya tapi tidak tereksekusi, sehingga itu akan menjadi janji-janji semangat. Oke. Jadi seperti itu Sambalu, kita mesti tahu semuanya, visi misinya, janjinya, apakah mungkin janji ini terrealisasi, apakah mungkin bisa dinikmati. Nah, kita mami yang menilai ya, kita mami semua yang nilai. Nah, Tabe, Uni kembali lagi ke Pak Ari. Pak Ari kemarin kan merancang perda, menyampaikan ke masyarakat perda-perda. Itu PR yang kemarin, masih adakah yang akan dilanjutkan di ke depan ini Pak? Ya, kalau terkait perda Kakak Uni itu kan pasti akan ada perda-perda baru yang muncul yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, kita di sebentar malam masih ada pengesahan untuk 4 perda yang baru. Iya, perda terkait investasi, perda terkait rencana tata ruang wilayah dan sebagainya, sehingga terkait sosialisasi peraturan daerah itu pasti akan berkelanjutan. Karena
kita harus memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Makassar mengetahui terkait peraturan-peraturan daerah di Kota Makassar, karena jangan sampai ada masyarakat Kota Makassar yang tidak tahu terkait aturan-aturan di Kota Makassar dan tidak tahu terkait apa hak-hak yang harus dia dapatkan dari pemerintah Kota Makassar. Nah, selanjutnya tentu akan ada usulan lagi ranperda yang akan diperdakan. Nah, tugasnya Bapak Dewan kita nanti untuk menyelesaikannya. Tapi Pak, soal kesehatan Pak, soal kesehatan itu kan masih banyak yang mengeluhkan ya di tengah masyarakat kemarin. Dikeluhkannya apa? Banyak yang menunggak BPJS-nya, banyak yang tidak bisa kasihan bayar lagi, sementara sakit lagi. Gimana ini kalau masuk harus disuruh lunasi lagi yang sekian lama tidak terbayar itu. Ini kehidupan masyarakat kan sekarang belum stabil sekali Pak. Betul. Masih jatuh bangun Pak. Iya. Jadi sebenarnya itu ada solusinya Kakak Uni, bahwa pemerintah Kota Makassar juga selain ada BPJS itu kita menyiapkan kas daerah juga untuk menanggung pembiayaan kesehatan warga Kota Makassar yang memang tidak mampu. Tetapi memang itu baru bisa dilayani di rumah sakit pemerintah kota kita, di rumah sakit Daya. Tapi kan banyak masyarakat kodong yang dari Mariso, Tamalate itu kan terlalu jauh harus ke sana, sehingga memang itu yang menjadi acuan kami. Bisa tahan dulu Pak, tahan sebentar ini dari tadi ini menyala-menyala ini. Satu kali dua kali harusnya. Halo. Oh, waalaikumsalam. Pak Ipul posisi di mana Pak Ipul? Saya di Bentarani. Pak Ipul mau tanya langsung sama Bapak Dewan kita. Jadi tadi, karena tadi programnya cuma 3 yang saya dengar karena dari masjid. Iya. Cuma ada satu hal yang sering didengung-dengungkan di Gamasi itu. Itu kan kota baru lengkap kalau ada lapangannya Pak Tabe. Kota baru lengkap kalau ada lapangan sepak bolanya Pak. Iya. Biar levelnya Asia saja, tidak harus internasional. Iya. Maksudku tidak usah mendunia. Iya. Cukup Asia saja bisa FC-nya main di sini. Iya. Ya, kemudian Dewan Tabe Pemokoranga. Iya, betul. Itu dulu program gratis itu sekolah dulu. Ya, cuma barangkali tidak dikawal. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau mujur jadwalnya yang naik, iya, amin. itu jangan harus dikawal juga. Iya. Dikawal Pak. Iya. Karena kalau tidak dibiarkan dia saja cuma program saja kita lepaskan begitu saja tanpa dikawal, itu pasti banyak nanti anggota yang melanggar. Ya, artinya tidak seperti apa yang kita ingin. Iya. Baik. Saya kira itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ipul. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupotong kita tadi Pak karena nyala-nyala terus kok dong. Iya. Saya langsung jawab. Iya, silakan. Terima kasih banyak Dengko Pak Ipul atas masukan bahwa memang ada lebih dari 30 programnya Pak Seto dengan Ibu Kiki Kakak Uni. Iya. Tidak bisa kita bahas ini karena kalau saya sampaikan satu-satu ini bisa sampai subuh. Iya. Nah, tadi ada 5 yang Bapak sebut. Program untuk pembangunan stadion itu sudah ada dalam program kerja kita. Bahkan untuk sirkuit balap di Kota Makassar itu juga kita ada perencanaan untuk pembangunan itu. Keren. Jadi insya Allah akan kita kawal karena itu saya katakan tadi bahwa banyak wali kota itu yang menjanjikan terlalu banyak programnya sehingga dia tidak bisa eksekusi. Iya. Sehingga memang pasangan Seto dan Kiki ini kita tidak terlalu banyak program sehingga kita meramu program-program yang memang realistis kita selesaikan dalam 5 tahun Kakak Uni. Iya. Kita tidak usah menjanjikan banyak, tetapi kita memang menjanjikan sedikit, tetapi itu bisa tereksekusi dalam 5 tahun. Iya. Jadi termasuk lapangan stadion, sepak bola lintasan balap itu ada dalam program kerja sehati. Dan insya Allah ini akan kita kawal bersama. Dan Ipul, Pak Ipul, kalau ini tidak terrealisasi kita bisa langsung datangi ke DPR bahwa mana yang janji kita Pak Dewan pasangan sehati menang tapi tidak ada di lapangan bola. Iya, Kemudian untuk sekolah gratis tadi, sekolah gratis. Sekolah gratisnya memang ini sudah terlaksana, tetapi memang yang tidak digratiskan selama ini adalah perangkat atau seragam sekolah dan alat sekolah lainnya. Tetapi itu akan kami paripurnakan, kami selesaikan di zaman Seto Kiki bahwa
semuanya gratis dari kepala sampai kaki untuk anak sekolah di Kota Makassar tingkatan SD dan SMP. Iya, jadi Makassar itu kan Sambalu SD SMP. Kalau SMA di bawah wilayahnya provinsi. Jadi insya Allah kalau Sehati itu bisa menjadi pilihan warga kota di dalam bagian programnya gratis dari kaki sampai kepala, kepala sampai kaki. Iya. Sehati menang. Iya, oke. Kita dengarkan dulu satu kali lagi ya jinglenya, baru kita lanjut lagi ke Pak Ari. Sehati menang bersama Andi Seto dan Rizky kita kan gemilang. Bersama kita melangkah. Makassar Jaya takkan menyerah, merajut asa, menjemput rezeki. Sehati menang, Makassar nyaman selalu di hati. Iya, Sambalu. Pak Ipul, kita Dengipul ini mewakili suara hati dari banyak masyarakat Kota Makassar ya. Jadi hari ini tanggal 6 kita dengarkan langsung ya dari Pak Ari, janji Pak Ari, dan ini didengarkan oleh banyak orang, bahkan terekam ya, terekam. Jadi itu bisa kita kawal sama-sama bagaimana nanti salah satu dari 30 ya, 30 lumayan banyak ya Pak. Lebih malah ya, ini segala program yang akan diwujudkan oleh Sehati ini salah satunya lapangan sepak bola, bahkan sirkuit. Jadi tidak ada anak-anak nanti balapan liar di jalanan. Iya. Oke, Pak, ini unik kan memantau Bapak punya kerja yang lalu-lalu. Bapak ini kan ketat sekali mengawal pemerintah. Nah, kalau misalnya Bapak di DPR lalu ini tentu akan relasi hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu akan lebih bagus ya pengawasannya, Pak. Nah, apakah akan tetap nanti, Pak, tetap ketat seperti kemarin? Ini kan kemarin Bapak konsen sekali jalan lorong, konsen sekali mengamati pembangunan itu konsen sekali karena memang bidang tak di situ Pak, bidang ekonomi dan keuangan yang kita awasi terus. Nah, bagaimana Pak? Silahkan Pak. Iya, tentunya pada saat pasangan Sehati menang Kakak Uni pasti kerja kami akan ekstra. Kenapa? Karena kami akan berutang kepada masyarakat bahwa Pak Ari ini menjanjikan pada saat kampanye paslon wali kota dan wakil wali kotanya seperti ini. Nah, sekarang mana nih? Nah, sehingga pada saat insya Allah pasangan Sehati menang, tentunya kerja-kerja kami makin ekstra untuk bagaimana mengingatkan kedua kandidat ini untuk menyelesaikan semua program-program yang sudah dijanjikan kepada masyarakat Kota Makassar. Karena di satu sisi kami adalah partai pengusung, tetapi di sisi lain kami adalah wakil rakyat. Sehingga walaupun kita satu rumah, tetapi kalau ada yang tidak diselesaikan oleh kedua pasangan ini, kami tetap akan menggunakan fungsi kami sebagai fungsi pengawasan dan penganggaran. Iya, baik. Jadi tetap seperti tugas-tugas kemarin dalam sikap, dalam pengawasan itu akan tetap ya Pak dilakukan seperti itu. Iya, Pak Ari Ashari Ilham. Tidak terasa ini Pak sampai makin lagi di penghujung. Iya. Pak Ari mau menyampaikan apa ini di closing Pak? Iya. Sekalian di momen yang berbahagia ini izinkan saya Kakak Uni untuk bisa mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh warga yang sudah menitipkan hak suaranya kepada saya. Insya Allah saya tidak akan mengecewakan saya akan memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk kita semua masyarakatku di Kota Makassar yang sangat saya cintai. Dan karena sudah disinggung-singgung tadi Sehati, saya mengajak kepada keluarga besar Partai Nasdem dan seluruh konstituennya Kakak Ari yang ada di Kota Makassar dan warga Kota Makassar, ayo kita satukan hati karena orang Makassar itu selalu setia, terkenal dengan setianya. Maka kalau kita sudah sehati, jangan pernah kelain hati, karena insya Allah kedua pasangan ini akan memberikan hal-hal yang sangat baik untuk masyarakat Kota Makassar. Intinya kalau Sehati menang, insya Allah Makassar akan nyaman.
Iya, Begitu, Kakak. baik. Amin, amin ya. Jadi seperti itu Sambalu. Terima kasih yang terus live di TikTok ini sudah menyukai Pak Ari dan ada love-nya juga. Makasih banyak ya. Ini karena jaringan kadang-kadang satu putus, sambung lagi. Ya, minta maaf ya. Tapi ini sudah lihat Pak Ari itu sibuk-sibuk rekan kami. Ada rekan Randi, rekanku, rekan Anwar juga sibuk-sibuk semua. Makasih banyak Pak Ari. Mudah-mudahan sukses selalu dan tetap somberek seperti ini. Iya. Iya, Bapak Dewan kita yang somberek ya. Pak Ari Ashari Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari Kidi